Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Desiara Yulfa Ramadhani, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kita kali ini kita akan membahas teori stimulus respon dari Neil E. Miller dan John Dollar. Simak videonya ya. John Dollar lahir di Menasa, Wisconsin pada 29 Agustus 1900. Neil E. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. John Dollar dan Neil E. Miller keduanya mengabdi di Institute of Human Relations. Keduanya melakukan sebuah gagasan teori yang nantinya sangat berpengaruh di bidang psikologi yang dikenal dengan stimulus respon teori yang berkaitan dengan teori belajar. Dari teori yang dikemukakan oleh Dollar dan Miller bahwa mereka beranggapan bahwa kebiasaan merupakan salah satu elemen dari struktur kepribadian. Kemudian bagaimana Dollar dan Miller menjelaskan dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, serta tingkah laku abnormal. Kemudian ada struktur kepribadian. Kebiasaan adalah satu-satunya elemen dari teori Dollar dan Miller yang memiliki sifat struktural. Maksudnya, kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru keesokan harinya. Dollar dan Miller menyerahkan kepada ahli lain rincian perangkat habit tertentu yang mungkin menjadi ciri seseorang, karena mereka lebih memusatkan bahasanya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Dollar dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Selanjutnya, motivasi dorongan atau motivation drives. Dalam kehidupan manusia banyak sekali muncul dorongan yang harus dipelajari. Secondary drive berdasarkan dorongan seperti cemas, takut, gelisah. Sedangkan primary drive berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dollar dan Miller juga mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tetapi penguat yang primer ternyata juga diganti dengan penguat sekunder. Proses belajar menurut Dollar dan Miller, 4 komponen utama belajar yakni drive, cue, respon, dan reinforcement. Yang pertama yaitu drive, adalah stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu primary drive dan secondary drive. Yang kedua yaitu cue, atau stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, isyarat yang ada dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu response, adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollar dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu reinforcement, adalah agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau hadiah. Dollar dan Miller mendefinisikan reinforcement sebagai drive pereda dorongan atau drive reduction. Misalnya, Adi lapar atau primary drive, ia menjadi cemas atau secondary drive. Selanjutnya ada pilihan yang dapat Adi pilih, yaitu cue, meminta kepada teman atau membeli ke kantin sekolah. Akhirnya Adi memilih untuk membeli makanan ke kantin atau respon. Jadi Adi tidak merasa lapar lagi atau reinforcement. Kemudian proses mental yang lebih tinggi. Yang pertama, generalisasi stimulus atau stimulus generation. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Yang kedua, reasoning, memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu bahasa atau ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Yang keempat yaitu secondary drive stimulus atau cue, yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer. Model konflik. Menurut Dollar dan Miller, konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Ada 3 bentuk konflik. Yang pertama, konflik approach avoidance, atau orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Yang kedua, konflik avoidance, atau orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Yang ketiga yaitu konflik approach, atau orang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Kemudian ketidaksadaran.
Dolar dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran. Dolar dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua. Yang pertama, ketidaksadaran yang berisi hal yang tidak pernah disadari seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari bayi sebelum bisa berbicara sehingga tidak memiliki label verbal. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Perkembangan kepribadian perangkat innate, respons sederhana, dan primary proses. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 repertoire tingkah laku primitif di atas menjadi dewasa yang kompleks. Bayi akan terus berusaha mengurangi tegangan dorongan, memunculkan respon-respon menjawab stimuli baru, memberikan reinforcement respon baru, memunculkan motif sekunder dari drive primer, dan mengembangkan proses mental yang lebih tinggi melalui mediasi stimulus. Konteks sosial. Dolar dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosiokultural. Prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya. Tingkah laku individu dipengaruhi oleh masyarakatnya. Begitu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. See you next video.